semua, apa kabar, gimana? Gajian masih ada sisa dan cicilan udah dibayar? Aduh, kayak saya atuh tiap gajian teh liburan. Hutang mah gimana nanti? Pergi aja ngiles kalau ada yang nagih mah. Membahas perkebunan tidak akan lepas dari sebuah pohon atau tumbuhan, dan jika orang yang tepat dan pas membicarakan pohon adalah Admiral Aramaki. Iya, saya berbicara Admiral yang satu ini ya. Aramaki diketahui adalah seorang admiral yang disebut-sebut sangatlah bedes dan edan sekali. Mungkin itu teh. Dan kita sudah mengetahuinya bahwa Aramaki ini tidak makan bertahun-tahun ya, tapi makan di sini bukan berarti Aramaki tidak memasukkan bala-bala ke dalam mulut atau nasi padang. Di sini Aramaki menggantikan cara makan dengan menggunakan jurus pohonnya, yaitu dengan cara menyerap nutrisi sebuah makhluk hidup, entah manusia atau hewan bahkan tumbuhan. Jadi diserap gitu nutrisinya buat pengganti makan si Aramaki ini gitu. Aramaki dapat menyerap kering nutrisi sesuatu yang ingin dia serap atau makanan atau apapun ya yang bisa menggantikan nutrisi dalam tubuhnya. Jelas itu teh ya sama aja makan tapi berbeda cara gitu. Atau mungkin Aramaki juga sakit gigi, giginya bolong gak mau makan pakai mulut. Oke, lanjut. Kita selalu bicara tentang Aramaki ini yang sangat kuat, bedes, dan karakter yang digadang-gadang seorang monster. Mungkin ya itu teh saya juga penasaran. Tapi ketika kedatangannya ke Wano Kuni untuk menangkap Luffy dan yang lainnya, Aramaki dihadang oleh Akagami no Sense dan memberikan sedikit rasa dari kekuatan haki rajanya ya, langsung mencret anjir itu si Aramaki ya. Dan di sini kita tahu bahwa Aramaki mengurungkan niatnya gitu buat menangkap si Luffy dan nakamanya dan Uih pulang ke Cibaduyut. Gimana sih ini teh, katanya bedes monster luar biasa, kok baru dikasih haki raja Akagami no Sense aja sedikit dari jarak jauh langsung mundur. Gimana ini teh? Admiral macam apa ini teh? Atau saya mah lebih suka si Admiral Cahaya ya, berani ngelawan si Rayleigh juga ya waktu di Sabodi. Keren Jadi siapa yang monster ini teh? Akagami atau si Green Bull? Masa monster mundur anjir? Ya mungkin si ini teh si Akagami teh raja monster mungkin ya pandangannya, atau hanya Aramaki aja yang tahu gimana rasanya haki raja ini Akagami teh. Selain Akagami no Sense, siapakah lawan yang tepat bagi Aramaki atau Admiral Green Bull ini teh? Siapa yang tepat ya? Saya berpikir bahwa Aramaki dapat menumbuhkan pepohonan yang subur dan bagus, maka lawan yang cocok atau berbahaya bagi Aramaki ini selain Akagami no Sense adalah oknum kita yang terhormat, yaitu Mr. Crocodile. Iya, saya berbicara karakter yang sangat suka pengembangannya ini teh si Crocodile ya. Kita tahu bahwa si Crocodile ini pengguna buah iblis Sunanomi atau seorang pemakan buah iblis pengendali pasir. Sejauh ini pengembangan karakter Croco sangatlah luar biasa. Kita tidak menyangka gitu bahwa si tukang pasir ini tuh berkembang sejauh ini ya, dan sekarang malah mendirikan organisasi Cross Guild yang sangat luar biasa sekali, fenomenal. Dan Cross Guild juga di sini diisi oleh Dracul Mihawk yang notabene teh pendekar pedang nomor 1 di dunia gitu. Dan kan sudah jelas dikonfirmasi pendiri Cross Guild adalah Croco dan Dracul Mihawk, yang namun si Bagi gitu yang ditunjuk sebagai Yonko akibat kesalahan dari poster yang dibuat anak buahnya si Bagi. Jadi seolah-olah si Bagi itu pemimpinnya gitu, fotonya di tengah paling gede lagi. Di sini Cross Guild membuat sayembara layaknya pemerintah dunia ya. Cross Guild ini memburu angkatan laut dan itu akan terjadi di kemudian hari. Saya beropini bahwa target yang pasti diambil atau ditandai oleh Crocodile adalah admiral terbaru kita, yaitu Green Bull atau Admiral Aramaki. Nah, si Green Bull ini akan sangat kesulitannya jika berhadapan dengan si Crocodile, karena si Green Bull ini bisa menyerap nutrisi, begitupun sama dengan Crocodile. Jika Green Bull berhadapan di tempat yang sama gitu dengan si Crocodile, maka semua itu akan menjadi sebuah keuntungan bagi Crocodile. Jika Crocodile ini menyerap tanaman atau tumbuhan, si Aramaki ini gitu akan menyerap apa dari si Crocodile. Jadi si Crocodile kalau bertarung kan si Aramaki bisa menumbuhin pohonan. Nah kalau pohonannya diserap sama si Crocodile gitu, si Aramaki mau nyerap apa dari Crocodile anjir? Mau nyerap pasir apa yang diserap atuh? Secara si Crocodile itu ya pasir gitu, sedangkan si Aramaki itu jurus yang membuat si Crocodile semakin kuat. Kalau misalkan di sekitar di lingkungannya pertarungan banyak pohon, otomatis kan pohon itu diserap sama si Crocodile. Jadi si Crocodile itu makin kuat gitu. Memang jika tubuh Aramaki ini sulit untuk diserap, tapi jika lingkungan sekitar ini menjadi pohon atau banyak tanamannya tumbuhan di sekitar area pertarungan, maka hal tersebut akan menjadi sebuah keuntungan bagi Croco.
Aramaki akan kesulitan menghadapi Kroko. Mungkin dari buah iblis kekuatan Aramaki jauh di atas Kroko, tapi jika situasinya bertarung dengan krokodil, maka yang akan diuntungkan adalah krokodil itu sendiri ya. Jika krokodil ini dapat menyerap tumbuhan, lalu apa yang diserap sama si Aramaki? Pasir. Nah, ya, Kroko akan terus menyerap tumbuhan di sekitar Aramaki hingga kering dan nutrisinya dijadikan Kroko mendapatkan tenaga atau daya tahan tubuh yang stabil atau bahkan lebih kuat. Jika dari segi teknik mungkin Aramaki akan lebih unggul, tapi di sini teh dari segi buah iblis gitu ya, maka si Kroko yang akan lebih unggul gitu. Kita tahu bahwa krokodil ini berani melawan Shirohige, ini terbukti di Marineford. Kroko langsung terbang dengan cakar emasnya itu tuh langsung mau ngehabak si Shirohige gitu ya. Kroko memanglah karakter Kroko ini tuh karakter yang sangat luar biasa gitu. Dulu saya beranggapan bahwa Kroko ini akan dilupakan gitu. Tapi memang Oda mengembangkan krokodil ini sangat hebat, Ya, jadi si krokodil ini teh saya nggak nyangka gitu bisa sampai sejauh ini gitu kan. Waktu pertama kenal kan di Alabasta kan. Dan jika bertarung Aramaki melawan si krokodil terjadi, maka krokodil akan menjadi pemenangnya sih menurut saya mah. Meskipun krokodil akan berdarah-darah hingga mencret, tapi saya yakin bahwa krokodil akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan tersebut, kecuali Aramaki menggunakan haki tingkat tinggi. Tapi jika Aramaki menggunakan haki tingkat tinggi, mengapa gitu waktu diberi aura haki sama Akagami no Sensei ini kojo saya si Seng bet mundur gitu. Kenapa bet mundur? Bet mundur lagi apa ya bahasa Indonesia? Kenapa harus mundur gitu? Dari Wano gitu baru dikasih haki raja dari jauh itu teh. Aduh, ya gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat yang mau request, sok aja lah nanti sama saya dibahas kalau ada waktu. Salam buat Neng Irma dan Neng Linda dari saya. Goodbye, dadah.